Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Puspa Mahardika dari Fakultas Kedokteran dengan NPM 10.111.8075. Saya di sini akan mempresentasikan artikel saya yang berupa kajian pustaka berjudul Teh Hijau Camellia sinensis dapat menurunkan profil lipid pada pasien dislipidemia. Apa itu dislipidemia? Dislipidemia merupakan kelainan metabolisme lipid dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan fraksi lipid dalam plasma. Etiologinya dibagi menjadi dua, ada yang dikarenakan faktor primer serta faktor sekunder. Faktor primer merupakan faktor genetik, contohnya adanya penurunan ekspresi LDL reseptor dalam tubuh. Kemudian penyebab yang sekunder adalah karena gaya hidup. Contohnya seperti aktivitas fisik yang kurang, atau pola hidup yang sedentary, serta pola makan yang tinggi karbohidrat dan lemak. Untuk epidemiologinya, berdasarkan Riskesdas yang dilakukan pada tahun 2013 pada masyarakat dengan usia 15 tahun ke atas di Indonesia, 35,9% diantaranya memiliki kadar total kolesterol yang tinggi, kemudian 15,9% diantaranya memiliki kadar LDL yang tinggi, 11,9% diantaranya memiliki kadar trigliserida yang tinggi, dan 2,9% diantaranya memiliki kadar HDL yang rendah. Hal-hal tersebut mengindikasikan adanya dislipidemia, yaitu kelainan pada fraksi lipidnya. Berdasarkan data WHO, terdapat 2,6 juta kematian per tahunnya akibat dislipidemia. Dislipidemia ini berdampak pada kesehatan tubuh karena dapat menyebabkan penyakit koroneri arteri serta penyakit pembuluh darah perifer yang dapat berujung ke penyakit jantung serta stroke. Untuk itu, perlu dilakukan tata laksana yang tepat. Tata laksananya dibagi menjadi dua, yaitu tata laksana non-farmakologi serta farmakologi. Untuk tata laksana non-farmakologi dapat dilakukan dengan mengubah pola hidup dengan meningkatkan aktivitas fisik, serta mengubah pola makan. Untuk tata laksana farmakologi dapat dilakukan dengan mengkonsumsi obat-obatan hipolipidemik. Contohnya seperti obat-obatan golongan statin, ezetimibe, serta niacin. Obat-obatan tersebut diketahui memiliki efek samping, seperti dapat menyebabkan mialgia, dan gangguan pada gastrointestinal. Berdasarkan jurnal dari AHA pada tahun 2018, statin dapat menyebabkan mialgia, myositis, hingga rhabdomyolysis. Sehingga Holly F. Hope ini melakukan penelitian terhadap ketidakpatuhan pengobatan pasien dislipidemia yang dikaitkan dengan efek sampingnya. Dan ditemukan bahwa 53% pasien dislipidemia tidak patuh terhadap pengobatannya karena takut akan efek samping yang dikeluarkan. Maka dari itu perlu dilakukan pencarian pengobatan alternatif yang dapat membantu menurunkan atau memperbaiki profil lipid pada pasien dislipidemia maupun pada orang-orang dengan profil lipid yang borderline. Dan diketahui salah satunya yang dapat memperbaiki profil lipid adalah teh hijau yang diolah dari tumbuhan Camellia sinensis. Teh hijau memiliki kandungan polifenol, kemudian polifenolnya itu diantaranya terdapat flavonoid. Flavonoid yang paling utama dalam teh hijau Camellia sinensis ini adalah katekin. Katekin tersebut terdapat 4 jenis, ada epikatekin, epigalokatekin, epikatekin galat, serta epigalokatekin galat. Kandungan-kandungan aktif tersebut memiliki manfaat, contohnya seperti sifat antioksidan, antiinflamasi, serta efek hipolipidemik yang akan di-highlight pada kali ini. Berdasarkan meta-analisis yang dilakukan pada manusia sehat oleh Xin Zheng et al. Pada tahun 2011, konsumsi teh hijau dapat memperbaiki profil lipid. Untuk mekanismenya sendiri, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari dislipidemia, pertama dari gaya hidup, contohnya seperti pola makan yang tinggi karbohidrat dan lemak, kemudian riwayat penyakit lain, serta faktor genetik yang sebelumnya sudah dijelaskan, dapat menyebabkan dislipidemia melalui serangkaian mekanisme. Tapi di sini, epikatekin galat yang merupakan kandungan dari teh hijau dapat membentuk kooperasi epitaxmin sel yang tidak larut sehingga menurunkan absorpsi lemak di usus, sehingga sintesis kolesterol pun dapat menurun. Katekin dapat menginhibisi squalene epoksidase sehingga peningkatan sintesis kolesterol dapat dicegah. Kemudian, epikatekin dapat menurunkan ekspresi seroregulatory elemen binding protein serta meningkatkan ekspresi kolesterol 7-alfa hidroksilase yang ujungnya dapat mengakibatkan kadar kolesterol dalam darah menjadi menurun. EGCG dapat menurunkan aktivitas sodium dependent bile transporter di enterosit sehingga reabsorpsi cairan empedu berkurang dan sintesis cairan empedu dari kolesterol menjadi meningkat. Lalu EGCG juga dapat meningkatkan ekspresi reseptor LDL sehingga aktivitas LDL reseptornya meningkat dan lipoprotein hepatik uptake-nya dapat meningkat dan kadar LDL dalam darah dapat menurun.
sehingga teh hijau itu memiliki mekanisme yang dapat menurunkan dislipidemia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.